Pada umumnya para ulama dan orang-orang muslim menganggap jalan satu-satunya masuk surga adalah agama Islam. Tidak ada jalan masuk surga selain melalui agama Islam. Selain dari agama Islam, tempatnya adalah neraka. Beranggapan seperti itu tentu sah-sah saja, namun berpandangan berbeda tentunya juga sah-sah juga. Ada yang menganggap setiap manusia agama muslim atau non-muslim sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang artinya setiap manusia sudah ditakdirkan memeluk agama muslim atau non-muslim sejak dia belum lahir. Ini tentu tidak adil, seperti yang kita tahu Tuhan adalah Maha Adil, dan bukan Tuhan jika tidak adil. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan kepada kalian tonton video ini tanpa skip agar tidak gagal paham. Kebanyakan orang muslim menganggap orang non-muslim adalah kafir dan orang kafir akan dimasukkan ke neraka kelak di akhirat. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan menjatuhkan siksa kepada seorang yang memang belum tahu mana agama hak dan mana agama yang batil? Tidaklah mungkin sosok Tuhan berbuat zalim sedemikian. Karena kita sedang membahas surganya orang muslim, mari kita berpijak pada Al-Quran. Dalam Al-Quran tentang siapa saja yang kafir tertulis beberapa ayat. Kita ringkaskan beberapa saja agar tidak banyak makan kota. 1. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sudah tahu dan mengerti tapi mengingkarinya. 2. Orang yang menentang perintah Allah. 3. Orang yang mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya atau menyembunyikannya biar tidak diketahui orang lain. 4. Orang yang memakan uang rimba dengan berlipat ganda. 5. Orang yang sombong membangga-banggakan diri, yaitu orang kikir dan menyuruh orang berbuat kikir serta menyembunyikan anugerah Allah. 6. Orang-orang yang putus asa, yaitu orang-orang yang seolah-olah tidak percaya dengan pertolongan Allah untuk bisa menolong dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan. 7. Orang yang beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian rasul lainnya. 8. Orang yang memutuskan perkara tidak menurut apa yang telah diturunkan Allah. Mereka ini mendapat 3 jabatan, yaitu termasuk orang kafir karena telah menutupi kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Mereka juga termasuk orang zalim karena berbuat tidak adil, dan mereka juga termasuk orang-orang fasik karena membangkang perintah Allah dan keluar dari ketentuan agama. 9. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah salah satu dari 3, padahal tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. 10. Orang-orang yang menentang perintah Allah dengan alasan yang dicari-cari. Sekarang mari kita masuk ke analogi. Misalkan saja di sebuah daerah yang belum pernah tersentuh dakwah Islam, atau sudah sampai dakwahnya tapi belum cukup memadai, masih sayup-sayup, apalagi yang sampai kepada mereka hanyalah berita mengenai Islam dari sumber musuh-musuh Islam. Tentu ini akan membuat mayoritas di daerah tersebut menjadi non-muslim. Tentu Allah tidak akan menjatuhkan siksa kepada masyarakat seperti itu, karena Allah Maha Adil. Allah hanya akan menjatuhkan siksa kepada orang-orang yang sudah tahu mana agama yang benar dan mana agama yang salah, tapi lebih memilih agama yang salah karena alasan tertentu. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang kafir yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang menutup kebenaran. Ada juga yang termasuk orang kafir, yaitu orang yang malas mencari kebenaran, padahal tahu sedang memeluk agama yang salah. Sedangkan orang-orang yang masih bimbang, keputusan hatinya belum final, selalu pasrah kepada Tuhan, selalu berbuat kebajikan, terus berusaha dan tidak malas dalam mencari kebenaran. Walaupun mereka masih mengikuti agama yang lama, mereka ini belum bisa dibilang kafir, karena mereka masih dalam proses mencari kebenaran. Sehingga tidak mungkin Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka, karena Allah adalah Maha Adil dan tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum Allah mengutus Rasul kepada mereka, yang tentunya setelah mereka paham akan misi Rasul tersebut, dan apa yang disampaikan Rasul itu terbukti secara empiris. Jika belum paham dengan alasan yang masuk akal, maka mereka belum berkewajiban untuk beriman. Misalnya Rasul itu hanya mengatakan bahwa kitab ini dari Tuhan turun dari langit mak gedebuk, tapi Rasul itu tidak bisa membuktikan kepada orang-orang.
maka orang-orang yang diceramahkan berhak untuk menolak dan tidak bisa disebut kafir, serta tidak akan masuk neraka karena yang disebut kafir adalah yang menutup dari kebenaran, sedangkan Rasul tadi belum melakukan kebenaran, hanya mengklaim secara sepihak. Banyak yang menyangka ketika orang sudah membaca syahadat dan sholat jungkar-jungkir sampai jidat gosong, mereka akan selamat. Padahal orang yang sudah membaca syahadat dan melakukan sholat 5 waktu rutin setiap hari masih menjadi kafir jika melakukan salah satu dari 10 hal yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan orang-orang non-muslim masih bisa masuk surganya orang Islam jika tidak melakukan 10 hal tadi. Dan banyak juga cendekiawan Islam yang mengatakan bahwa untuk menjadi Islam tidak harus menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun banyak yang menolak gagasan ini, namun keterangan dari beberapa ulama seperti Bayi Hamka setuju dengan pendapat ini. Karena ayat-ayat Al-Quran berlaku untuk semua umat, bukan hanya untuk kaum tertentu. Banyak orang yang belum menemukan mana agama yang benar, karena pemuka agama kebanyakan mementingkan pendapat golongannya, mengkafirkan golongan lain, dan malah merusak tatanan masyarakat yang semua damai dan tentram. Hal ini tidak seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo mengambil jalan sufi dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka merangkul semua kepercayaan dan budaya setempat agar tetap bisa hidup damai. Bagi para sufi, ritual adalah langkah kedua dalam menegakkan syariat. Yang pertama adalah menghindari dosa atau kebencian sesama manusia, mengurangi penderitaan karena peperangan dan pertikaian, dan sama-sama membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Semua wali bahkan Rasul tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan, serta tidak bisa membuktikan keberadaan neraka dan surga di akhirat kepada hadapan semua orang. Maka untuk membuktikan agamanya benar adalah dengan cara melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk. Karena Islam memiliki visi yang panjang, yaitu memberi rahmat kepada seluruh alam. Islam bukanlah agama yang dipeluk dengan hanya membaca 2 kalimat syahadat saja, tetapi sesuatu yang harus diusahakan dan diraih sepanjang hidupnya. Kecuali kalau kamu termasuk orang-orang yang mempercayai juru selamat, pemberi syafaat, penebus dosa, atau meyakini bahwa dosa bisa ditanggung orang lain, maka video ini menjadi tidak berguna buat Anda. Anda tinggal ongkang-angking berbuat kerusakan di muka bumi tanpa takut dosa, karena hanya tinggal baca selawat atau bernyanyi puji-pujian setiap hari, maka dosa akan dihapuskan serta mendapat syafaat. Jika memang semudah itu, kitab suci tidak akan setebal itu.